Norma, aturan, kewajiban, konstitusi, dan undang-undang. Pernahkah kalian sadari bahwa kalian itu, dimanapun itu, kapanpun itu, kalian selalu berdampingan dengan semua yang tadi saya katakan? Karena manusia selalu berdampingan dengan yang namanya aturan, norma, undang-undang, konstitusi, dan kewajiban. Nah, itulah yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Materi ini ada 7 bab 2 poin kedua, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pembahasan kali ini kita sudah bahas sedikit tadi depan. Kita akan belajar mengenai pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Setiap manusia tanpa terkecuali dimanapun dia, dengan siapa dia berada, dan kapanpun dia ada, selalu berdampingan dengan yang namanya rules atau peraturan, norma. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok kita harus diatur? Kenapa kita harus mengikuti peraturan tersebut? Bukankah kita lebih senang tidak diatur? Bukannya kita lebih bahagia bila kita berkehendak sesuai dengan keinginan kita tanpa ada yang menghalangi? Nah, sekarang kalian bayangkan, kalau kita hidup tidak ada aturan, tidak ada norma, dan sebagainya. Mungkin pertama kalian akan berpikir itu menyenangkan. Tapi coba kalau kalian tidak ada peraturan, hak kalian dirampas oleh orang lain, kalian akan ngadu sama siapa? Apa yang kalian senangi dirampas orang lain, apa yang kalian miliki direbut orang lain. Karena orang lain pun sama, dia menginginkan apa yang dia inginkan, tanpa teratur, tanpa diatur, tanpa ada sanksi, boleh-boleh saja kan? Nah, apa yang akan terjadi? Pasti di dunia ini akan timbul banyak masalah, pencurian, perampasan, penindasan, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, peraturan, norma, undang-undang, konstitusi, dan sebagainya diadakan. Nah, manusia memiliki kepentingan yang berbeda dari manusia satu dengan yang lainnya, baik dari segi kebutuhan ekonomi, keinginan pribadi, tujuan hidup, dan yang lainnya. Berikut ini adalah beberapa fungsi aturan dalam masyarakat. Yang pertama, fungsi dari aturan dalam masyarakat adalah pedoman dalam tingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. 2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidakstabilan sosial. Dan fungsi aturan yang ketiga adalah sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Dalam kehidupan sosial, pastilah ada norma yang mengatur kehidupan tersebut. Sebagai makhluk sosial,
manusia lahir, berkembang, dan meninggal dunia. Dalam masyarakat, setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma yang diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakstabilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya dalam kehidupan bernegara. Norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta penyelenggara negara. Pada umumnya, norma hukum memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma-norma lainnya karena sanksi pada norma hukum nyata dan langsung. Berbeda dengan norma-norma yang lain seperti norma agama, sanksinya yaitu di akhirat setelah kita mati. Norma kesopanan dan kesusilaan, sanksinya yaitu dicemooh dan dikucilkan. Tapi kalau norma hukum, dia langsung nyata di kitab undang-undang, sudah diatur semuanya dan sanksinya. Norma hukum tidak dapat berjalan sendiri. Untuk mencapai tujuan keadilan, maka diperlukan alat-alat pelengkap negara. Paksaan berlakunya norma hukum dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara yang berwenang seperti polisi, jaksa, dan hakim untuk menyelesaikan masalah-masalah perdata seperti pembagian harta warisan, dapat mengajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Untuk mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan-kejahatan lainnya. Secara garis besarnya, fungsi norma hukum adalah sebagai berikut. 1. Fungsi hukum memberikan pengesahan legalisasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. 2. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. 3. Fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. 4. Fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Seperti yang saya dikatakan di depan, seandainya dalam masyarakat tidak ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tentu tidak akan tertib dan timbul kekacauan di mana-mana. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum harus ditegakkan. Setiap pelanggar norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujud keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, demikianlah pembahasan mengenai pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment.